Dan kali ini akan kami hadirkan wawancara eksklusif dengan Dirjen Bimas Hindu. Ikuti tweetnya dalam topik tantangan umat Hindu di zaman now. Dan berikut tayangannya. Swastiastu. Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya, Jero Jemiwi, dalam program wawancara eksklusif. Dan kali ini di sebelah kanan saya sudah hadir seorang putra Bali yang juga bertugas di Jakarta. Di lingkup nasional, beliau adalah Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Iketut Widnya, MA, MPhil, PhD. Rahajeng. Pak Dirjen Sapunapi Gatro, Pak. Becik. Selamat datang di Bali, Pak. Yeah. Sibuk banyak tugas ini di awal tahun, pertengahan tahun. Iya. Artinya tugas-tugas itu akan memanggil kita dan ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia, ya. Pak Dirjen, saat ini di Pulau Dewata, di Provinsi Bali, sedang ada perhelatan, ada pesta rakyat yang sebentar lagi, 27 Juni 2018, ada Pilgub, Pak. Nah, ini lagi rame nih, Pak Dirjen. Sebenarnya memaknai sebuah proses demokrasi, dalam hal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu, seperti apa, Pak? Bapak memaknai sebuah pemilu, Pak Pilkada? Ya, pertama adalah hak kita sebagai warga negara untuk ikut ya di dalam pesta demokrasi ini. Jadi kalau saya memaknai ini adalah hanya sebatas pesta demokrasi, di mana adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk memberikan suara kita. Suara kita akan menentukan kualitas demokrasi itu, akan menentukan pembangunan bangsa. Saya kira itu ya. Baik, ini pilkada serentak ini, Pak, di beberapa provinsi juga di Indonesia, dan khusus untuk Bali. Seperti apa Bapak mengharapkan masyarakat Bali ini bersikap menyambut sebuah pesta rakyat yang kedepannya tentu harus menghasilkan satu pemimpin yang membawa kebaikan untuk Bali? Seperti apa, Pak? Iya. Pak Presiden itu berkali-kali menyampaikan kepada rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia bisa ikut serta, wajib ya ikut serta di dalam pesta demokrasi. Namanya saja pesta. Kita harus beriang gembira menyambut pesta ini. Setelah selesai pesta ini, kita harus tetap menjalin persatuan dan kesatuan kita, menyambut beraya kita, orang Bali menyebutkan. Jadi kita jangan pesta demokrasi ini memecah belah kita, ya, sehingga pesta demokrasi itu akan berjalan dengan baik. Ya, jadi menurut saya anjuran Pak Presiden itu sangat baik sekali. Jadi kita berpesta itu beriang gembira, tidak perlu duka. Jadi kita harus menyambut dengan penuh semangat dan penuh gembira, karena kita nanti akan mempunyai pemimpin. Ya, pemimpin ini kan harapan kita yang nantinya akan membawa kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jadi itu harapan kita, makanya kita harus berpesta pora dengan riang gembira menyambut pesta demokrasi ini. Saya kira itu. Baik, Pak Dirjen, ini kalau menyitir sastra suci Hindu dalam hal ini, kualitas seorang pemimpin seperti apa sih sebenarnya, Pak, yang diperlukan kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ini, Pak? Ya. Sebenarnya kualitas pemimpin itu kita banyak punya pemimpin. Tentu kualitas pribadinya, kualitas moralitasnya, juga intelektualnya. Jadi ini akan harus seimbang, kognitifnya, kecerdasannya. Ya. Karena sekarang itu kita kan harus mengaplikasikan berbagai macam tugas-tugas kenegaraan sebagai pemimpin. Jadi di dalam mengaplikasikan itu memerlukan kecerdasan. Dan juga orang yang kalau Bali itu saya kira tidak hanya
cerdas, tapi juga harus mempraktekkan agama dengan kuat mempraktekkan. Karena dia juga Bali itu menjadi tujuan pariwisata dunia. Jadi dia harus mampu mengaplikasikan program-programnya supaya dia bisa program pariwisata ini bisa berjalan. Baik. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Bali ya. Dan kalau dikaitkan dengan mungkin disiplin dari salah satu sastra suci, Pak, seperti apa pemimpin itu sebenarnya mungkin ditiru atau seperti apa? Kalau menurut Bhagavad Gita, bab 3 sloka 21, jadi pemimpin itu harus memberi keteladan. Jadi dia harus memberi contoh di depan. Dia yang harus paling sebenarnya sastra suci itu kan sastra yang berhenti pada sastra. Tetapi pemimpin ini adalah yang menjalankan sastra suci. Maka dia harus menjadi teladan yang bisa ditiru oleh masyarakatnya. Jadi seluruh dunia itu pemimpin yang diikuti. Kalau mungkin ada yang membaca sastra, tapi prakteknya bagaimana sastra itu? Pemimpin itulah yang memberikan contoh. Ya, jadi di dalam Bhagavad Gita itu sangat jelas sekali bahwa pemimpin harus memberikan keteladanan dan dia di depan, paling depan memberikan keteladanan. Baik, jadi keteladanan itu benar-benar ditiru, diteladani oleh masyarakat. Sehingga kualitas seorang pemimpin itu benar-benar harus memperhatikan dirinya dan mengaplikasikan sastra suci gitu, Pak. Masyarakat itu menjadi baik kalau dia mengikuti pemimpin yang baik. Itu jadi karena itu dikatakan seluruh dunia akan meniru pemimpin itu. Jadi kalau kita misalnya tidak mempunyai orang-orang suci, orang-orang suci juga pemimpin. Jadi pemimpin politik ini terutama dia harus juga memberikan keteladanan. Ya. Kalau berbicara tentang kualitas seorang pemimpin ini nggak lepas dari kualitas SDM ini, Pak. Pendidikan. Ya. Pendidikan. Ini kami mendengar bahwa ada satu pilot project yang menarik sekali di Papua ini terkait dengan pendidikan Hindu. Bisa diceritakan Pak Dirjen seperti apa? Ini kan pendidikan pasrama. Itu sudah ada payung hukumnya PMA nomor 56 tahun 2014. Ya. Itu tentang pendidikan agama dan keagamaan Hindu. Ya. Nah, berdasarkan PMA ini, artinya umat Hindu sudah mempunyai pendidikan yang dasar hukumnya sudah jelas. Jadi payung hukumnya sudah tersedia. Sudah jelas. Dan sudah dimulai satu pilot project. Kalau selama ini Dirjen Bimas Hindu hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, sekarang sudah ada payung hukum di mana Dirjen Bimas Hindu bisa melaksanakan pendidikan pasraman dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi ini akan menjadi input bagi perguruan tinggi keagamaan Hindu di Indonesia. Dan kami dulunya pernah khawatir bahwa pasraman ini tidak akan diikuti. Karena ini kan diadopsi, kata pasraman itu kan artinya boarding school. Iya. Ada asramanya begitu ya. Kan kita tidak mempunyai asram seperti di India. Walaupun dulu kita pernah punya. Karena itu kekhawatiran kami ini, kami buatkan pilot project di Papua tahun 2015. Tahun 2015 sudah berlangsung. Jadi ternyata sambutan masyarakat luar biasa. Dan karena ini pendidikan dasar, ini kan kita mengalami kekosongan dalam pendidikan dasar untuk umat Hindu. Ya, karena itu ini sangat penting artinya bagi umat Hindu, karena kekosongan pendidikan dasar itu diisi dengan pasraman ini. Dan sekarang mereka tinggal di asrama, di intensif apa namanya
boarding school. Boarding school. Nah, Pak Dirjen, kalau untuk tenaga pengajarnya sendiri itu? Nah, itu kita datangkan sebenarnya banyak. Banyak. Sarjana-sarjana yang dari IHD, dari Setah Negeri Gede Pujo Mataram, dan setah yang lain. Itu ada yang swasta dan mengajar di sana. Nah, selama ini kan mereka mengajar itu sebagai pengabdi di swasta dulu. Nah, kita kemudian beri bantuan BOP namanya. Bantuan BOP itu kemudian dipakai menggaji guru-guru ini. Nah, ke depan ini kita kan punya harapan, paling tidak tahun 2022 ini nantinya akan dinegerikan. Seperti halnya perguruan tinggi agama Hindu negeri, kan masih ada swasta nih. Ya, ada yang sudah negerikan. Nah, ini pun begitu harapan kita. Mudah-mudahan masuk dalam visi dan misi calon presiden nanti kan bisa. Baik. Berarti ini menjadi salah satu upaya yang sedang diupayakan oleh Pak Dirjen. Baik, untuk menegerikan perguruan tinggi swasta, sekaligus memperbanyak berarti program untuk pendidikan dasar Hindu. Karena kan kita begini, sekolah ini harus dipersiapkan dulu, supaya sekolahnya ada dulu, dengan tanahnya, setelah itu ada gurunya, ada muridnya, ada perangkat-perangkat pengenaknya seperti kurikulum, buku-bukunya harus sedia dulu. Nah, kalau ini sediakan, settle berarti. Kalau sudah settle, kalau nanti di negeri kan tinggal satu langkah saja. Baik, ini berita yang sangat menarik tentunya pemirsa, karena seperti yang disampaikan Pak Dirjen bahwa selama ini ada kekosongan, Dirjen Bimas Hindu hanya menangani pendidikan tinggi saja, tapi saat ini sudah ada payung hukum yaitu PMA 56 tahun 2014 yang sudah memayungi untuk Dirjen Bimas Hindu menyelenggarakan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan sekolah tinggi. Sampai itu sebenarnya tidak hanya sampai SMA, PMA itu, sampai perguruan tinggi. Tapi karena kita sudah punya perguruan tinggi, ya ini tinggal pendidikan dasarnya saja dan menengah atas. Baik, mudah-mudahan lancar ini Pak Dirjen. Sedikit lagi, baru-baru ini di Bali seperti yang kita lihat ramai di sosial media itu ada salah satu aktivitas yang membuat kecewa umat kita ini, Pak Dirjen. Ada salah satu wisatawan naik ke tempat suci kita di Besakih. Itu seperti apa, Pak, Bapak memandang? Kejadian seperti itu bisa terjadi, itu kita lemahnya di mana ini sebenarnya? Kejadian-kejadian seperti yang diceritakan baru itu kan sudah berkali-kali, berulang-ulang kali terjadi. Dan di satu sisi kita lihat bahwa mereka yang melakukan, yang memanjat tempat-tempat suci kita itu kebanyakan tidak mengerti bahwa itu boleh atau tidak. Kalau kita sebagai umat Hindu tentu tahu sekali bahwa itu tidak boleh. Jadi dari pihak kita perlu usaha yang maksimal untuk menjelaskan kepada turis, kepada pendatang bahwa tempat suci itu tidak boleh dijadikan, dinaiki karena ini suci. Tetapi kan mereka tidak sampai pada pengertian yang seperti itu, sehingga dia melakukan. Jadi mereka yang melakukan itu tidak karena niatnya mereka ingin mengganggu, tapi semata-mata karena disebabkan dia karena ketidaktahuan. Baik, kalau berbicara tentang memberikan penjelasan berarti ada edukasi itu. Apakah perlu sekiranya ada edukasi intensif kepada pelaku pariwisata di lapangan, misalnya seperti guide atau pihak yang terkait langsung dalam hal ini? Selain pelaku pariwisata, tentu kita
sebagai umat Hindu yang menjaga pura itu, ini perlu juga diedukasi supaya mengkomunikasikan. Kadang-kadang kan di pura kita itu sepi, tidak ada orang, sehingga mereka tuh kan bisa karena ketidaktahuan bisa menaik. Itu kan pernah dulu di Lombok juga ada. Itu pura itu sepi, tidak ada siapa-siapa yang menjaga pura itu. Kemudian turis masuk dan naik ke atas. Mereka bisa melakukan apa saja yang tidak diawasi begitu ya. Karena mereka ya kalau orang Barat tuh biasanya tidak mengenal tinggi rendah seperti dalam Sorsinggi dalam peradaban kita. Sehingga dia kan leluasa saja. Ya. Saya kira perlu di pura itu ada penjaga pura. Ada penjagaan pura, kemudian ada edukasi kepada pihak pura, pengomong pura, dan pelaku pariwisata di lapangan begitu. Pak Dirjen, ini kalau masih tentang isu tersebut, ini masyarakat kan ada yang kecewa, kemudian ada yang di sosial media kalau kita lihat rame itu Pak. Jadi ada yang juga mungkin sedikit emosi. Sebaiknya seperti apa sikap masyarakat? Ya, saya kira jangan terlalu emosi. Kan mereka itu melakukan hal yang seperti itu kan tidak tahu, tidak disengaja. Ya. Jadi kita ikuti saja ajaran-ajaran Trikayo Parisuda misalnya salah satu. Jadi kita hendaknya selalu menyucikan pikiran kita, kata-kata kita, dan perbuatan kita. Jangan hal-hal yang seperti ini sampai mempengaruhi diri kita. Karena sekarang kalau kita terpengaruh oleh ini, setiap saat akan selalu ada kejadian-kejadian ini. Apalagi kita tahu bahwa dalam sejarahnya kan kita kan modernisasi ini, penerapan ilmu pengetahuan pada teknologi melahirkan modernisasi. Modernisasi sudah kita alami dari dulu, pasti positif dan negatif. Tetapi baru dalam zaman kita, jadi sosial media, teknologi memberikan modernisasi, memberikan pengaruh yang luar biasa, berpengaruh luar biasa kepada hidup kita. Jadi kalau kita selalu terombang-ambing oleh hal-hal yang begini, kita tidak pernah tegar, kita tidak pernah istilahnya dalam meditasi itu menuju kepada samadhi. Ya, kita tidak pagah harus gitu, saya kira gitu. Baik. Kemudian sedikit lagi terkait dengan hal tersebut dan supaya tidak terulang di Bali maupun di tempat lain di Indonesia ini, apa peran dari Dirjen Bimas Hindu dalam hal ini, Pak? Dalam hal ini Dirjen Bimas Hindu hanya bisa mengedukasi masyarakat supaya umat kita menjaga puranya dengan baik. Jangan sampai pura itu sepi sekali. Harus selalu, terutama pura-pura yang menjadi objek wisata. Ya, ini supaya benar-benar tidak sepi sekali, karena sepi orang masuk. Ya. Jadi ketika ada tugas kita, maka ada petugas kita kan bisa memberitahu. Dan saya kira juga pelaku-pelaku pariwisata harus diedukasi supaya menghargai. Saya kira gitu. Baik, edukasi terhadap pengemong pura dan juga para pelaku pariwisata sehingga tidak terulang kembali kondisi seperti ini, situasi seperti ini di Bali maupun di luar Bali. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas waktunya dan selamat melanjutkan tugas. Mudah-mudahan programnya lancar di 2018. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara eksklusif kita bersama Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Jero Jumi pamit undur diri, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.